bahwa kami melihat bahwa apa yang disampaikan ini bukan merupakan bukti yang baru. Dan ini sudah pernah diuji di persidangan. Apa yang disampaikan, contohnya yang pertama ya, yang tadi disampaikan oleh jawaban termohon kaitannya dengan yang diulang-ulang ya, bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta Harun Masiku merendam HP-nya. Ini perlu kita klarifikasi karena di dalam putusan dari Saudara Wahyu Setiawan dan Agustina Tio nomor 28 halaman 64 itu menyampaikan setelah saksi-saksi diperiksa, kemudian di dalam putusan setelah semuanya dikonfrontir, dicek, akhirnya di dalam putusan disampaikan bahwa saksi disuruh oleh dua orang tersebut agar menyampaikan Pak Harun untuk merendam handphone miliknya. Ini sudah ada di dalam putusan. Jadi tidak betul bahwa Mas Hasto yang menyuruh untuk merendam handphone. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam catatan kami juga tadi disampaikan kaitannya dengan pemberian uang. Di dalam putusan yang sudah diuji di persidangan secara terbuka, kemudian sudah bisa diakses oleh publik putusan tersebut, bahwa di dalam putusan Wahyu Setiawan yang tadi nomor 28 tanggal 24 Agustus 2020 yang di sini menjelaskan bahwa poin 5 menimbang bahwa dana operasional tahap pertama tersebut berasal dari Harun Masiku yang diterima oleh Saiful Bahri secara bertahap, yakni pada tanggal 16 Desember 2019 sebesar 400 juta rupiah yang dititipkan oleh Harun Masiku kepada Kusnadi untuk diberikan kepada Doni Tri Istiqomah untuk kebutuhan operasional sebesar 100 juta lalu diserahkan kepada Saiful Bahri di Metropol Megaria sejumlah 300 juta rupiah. Selanjutnya terhadap uang sejumlah 200 juta rupiah yang telah ditukarkan dalam bentuk dolar senilai SGD 19.000 dolar rupiah diserahkan kepada terdakwa 2 dan terdakwa 1. Terdakwa 2 adalah Tio, terdakwa 1 adalah Wahyu Setiawan. Jadi teman-teman ini perlu kita sampaikan karena tadi berulang-ulang bahwa ini sepertinya dugaan kami bahwa coba disampaikan bahwa ini uangnya dari Mas Hasto, bahwa ini tidak betul, sudah diuji. Kemudian yang terkait dengan obstruction justice yang menyuruh merendam handphone adalah dua bapak tersebut. Itu yang bukan Mas Hasto. Itu di persidangan sudah diuji. Untuk buktinya, Bang Roni tadi yang dibawa kan ada 41, bisa di-spill sedikit nggak apa saja yang dibawa tadi? Ya, tadi kan kita minta juga untuk dibacakan ya. Jadi kita menjelaskan pertama kedudukan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Beliau menjalankan tugas sebagai Sekjen partai yang sesuai dengan undang-undang partai politik. Itu adalah tugas. Kami tadi sampaikan bukti terkait dengan identitas, kemudian SK DPP partai, kemudian surat yang disampaikan untuk mengajukan fatwa, itu semuanya kita sampaikan, tugas-tugas beliau. Kemudian juga tadi kita sampaikan juga terkait dengan sidak eksaminasi dari para ahli yang sudah menguji terkait dengan putusan pengadilan Wahyu Setiawan, Tio, kemudian Saiful Bahri. Itu sudah kita sampaikan juga kepada majelis hakim dan juga ada berita acara penggeledahan kepada Saudara Kusnadi yang kami sampaikan di awal bahwa kami keberatan karena Saudara Kusnadi ini bukan sebagai saksi pada tanggal 10 Juni tersebut. Kami sudah melaporkan ke Dewas. Sayangnya kami tidak pernah diperiksa sebagai pelapor. Seyogyanya kan biasanya kalau kita melaporkan ke Dewas,
didengarkan dulu dari pihak pelapornya seperti apa. Tapi kita hormatilah. Dan catatan kami yang perlu kami sampaikan bahwa yang tadi disampaikan oleh pihak termohon bahwa fakta persidangan bukan harga mati. Nah, ini kami sampaikan bahwa kita harus hormat dan hargai setiap putusan pengadilan, di mana persidangan yang sebelumnya itu ada pihak dari jaksa penuntut umum, dari pihak kejaksaan, dan itu semua sudah diuji, ada saksi-saksi, sudah dikonfrontir, ada ahli, kemudian ada majelis hakim. Jadi menurut kami, kalau kita balik tadi sudah disampaikan bahwa kami dalam catatan kami, Mas Hasto itu dipanggil 24 Januari 2020. Kemudian dipanggil 26 Februari 2020. Kemudian loncat di 10 Juni 2024. Ketika di mana Mas Hasto Kristianto gencar menyampaikan kritik terhadap proses demokrasi, kerusakan hukum yang diduga dilakukan oleh orang yang mau tetap berkuasa. Ya, kalau saya bilang masih post power syndrome kayaknya. Oke teman-teman. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.